Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati narasumber yang sengaja kami undang, yaitu Abang Da Erwin Panes, selaku Ketua Umum HIPMI PT Winsu tahun 2019-2020, yang sekaligus owner dari RP Grafika, salah satu industri konveksi dan percetaan di Kota Medan. Serta yang saya hormati anggota kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Industri. Sebelum memulai acara talk show atau sharing-sharing kita malam ini, ada baiknya kita cerita-cerita sedikit dulu nih tentang topik kita hari ini. Nah, sesuai dengan judul talk show-nya, kita bakal membahas mengenai industri di Indonesia serta strategi para pengusaha industri di era pandemi. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya situasi ekonomi Indonesia, khususnya industri sebelum dan sesudah pandemi, jelas sekali ada perbedaannya. Di samping banyak industri yang makin terpuruk karena adanya pandemi, beberapa industri malah makin berkembang di era pandemi. Contohnya aja seperti yang dikatakan Bapak Presiden Joko Widodo pada acara pembukaan Kompas 100 Januari lalu, industri yang makin berkembang saat pandemi ini misalnya industri farmasi dan rumah sakit, serta industri teknologi dan lain sebagainya. Di samping itu, hal ini tidak membuat industri lainnya malah harus terpuruk. Enggak, tidak semua akan terpuruk begitu saja. Bahkan, yang sudah terpuruk pun pasti sebelumnya membuat strategi serta segala usaha agar bisnisnya minimal tetap bertahan. Nah, di sini poinnya. Tidak semua strategi serta usaha yang dilakukan para pelaku usaha hasilnya berhasil. Bisa jadi ada beberapa kesalahan yang tidak disangka-sangka serta faktor lain kegagalan usaha. Apalagi di era pandemi ini, kemungkinan saja ada strategi khusus yang dilakukan untuk memajukan bisnis atau minimal membuat bisnis itu bertahan. Baiklah, langsung aja kita mulai acara talk show kita hari ini. Apakah Bang Erwin Panes sudah siap? Solo siap. Oke, udah siap ya Bang. Baik Bang, boleh diperkenalkan diri Abang, latar belakang, serta bisnis yang sedang dikelola. Saya persilakan Bang Erwin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Panes, Ketua Umum HIPMI PT Winsu dan owner dari RP Grafika dan Konveksi. Latar belakang Abang sendiri, memang kalau motivasi untuk berwirausaha itu dari orang tua, ya kan? Karena ayah Abang sendiri pelaku usaha di kampung halaman di Kota Kisaran, yaitu bisnis batu bata atau batu bata untuk bangunan rumah-rumahan atau bangunan yang lainnya. Untuk usaha yang sedang Abang sendiri kelola, yaitu di bidang konveksi dan percetakan. Kalau kita bicara di konveksi dan percetakan, umum khususnya untuk di kampus khususnya lebih khususnya di kampus Winsu, untuk percetakan dan konveksi sangat dibutuhkan. Karena setiap kegiatan apapun itu pasti dibutuhkan yang pertama namanya spanduk, sertifikat ataupun piagam, plakat penghargaan, bahkan untuk dikonveksinya baju seragam organisasi. Dan sekarang alhamdulillah untuk usaha yang udah Abang jalani dari semenjak tahun 2017 di waktu Abang sendiri di semester masuk ke semester 3, Abang sendiri diajak senior Abang yang juga di organisasi HIPMI untuk berwirausaha di percetakan. Awal mulanya di percetakan. Usaha yang Abang jalani alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan lancar, alhamdulillah, walaupun situasi saat ini sedang dilanda yang namanya musibah COVID-19 yang seluruh dunia terkena imbasnya, dan usaha Abang juga awal mulanya awal mula corona sangat berpengaruh. Tapi nama juga usaha harus banyak namanya promosi dan jangan lupa namanya sedekah. Nah, itu dia. Salah satu strategi untuk supaya usaha kita lancar, sedekah. Oke.
Tadi udah dijelasin ya Bang, kalau misalnya hambatan dan tantangan apa yang dihadapi dalam usaha Bang Erwin sebelum pandemi ya. Ya. Kalau tadi sesudah pandemi ya Bang, karena misalnya sesudah pandemi pasti banyak hambatan dan tantangannya. Kalau misalnya sebelum pandemi ini Bang, apa biasanya hambatan dan tantangannya? Kalau sebelum pandemi, kita ketahui khususnya di kampus kita Winsu, kalau di usaha abang, kalau di konveksi dan percetakan ini usaha yang umum, usaha yang bisa aja semua orang melakukan usaha ini, karena kita abang sendiri pertama kan bukan langsung besar kayak gini. Dulu pertama awal mulanya juga kita agen, abang lu agen kan. Jadi semua orang bisa jadi agen ataupun reseller lebih tepatnya, ya kan? Kalau di UIN itu khususnya UIN karena kita anak UIN, kalangan UIN ya kan. Kalau untuk UIN yang sangat berpengaruh itu soal harga. Nah, jadi di UIN itu harganya itu banting-bantingan, saling menjegal namanya ya kan. Namanya juga usaha ya kan. Nah, sesama pelaku bisnis di konveksi dan percetakan di UIN itu saling menjatuhkan harga. Dari harga baju kemeja, PDH, ataupun harga yang lainnya, spanduk ataupun yang lain, supaya usaha kita laku, kita harus berani menurunkan harga, bahkan kalau bisa di bawah rata-rata. Itu dia. Berarti salah satu cara Abang untuk menghadapi hambatan dan tantangan ini dengan bersaing harga gitu ya Bang. Kalau bisa menjadi yang ya, kalau bisa jadi yang paling lebih murah nih, yang paling murah, karena kan orang ya memang ngelihat sesuatu dari harganya gitu ya Bang, baru kualitasnya, kebanyakan sih gitu. Nah terus kalau tentang yang sekarang ini gitu Bang, kira-kira udah sampai mana perkembangan usaha Abang? Alhamdulillah untuk situasi saat ini usaha abang tetap berjalan dengan biasanya, bahkan di luar dugaan. Untuk situasi pandemi ini usahanya malah meningkat, alhamdulillah kan. Ini enggak cukup dari usaha, doa dan juga doa keluarga. Abang sendiri memperkenalkan diri ya kan, abang sendiri udah berumah tangga alhamdulillah, dan istri abang juga pelaku bisnis di all shop, namanya Anida Hijab. Mana tahu ada yang ini kan, pingin beli jilbab ataupun gamis, promosi lah dikit ya kan, nggak apa-apa ya kan. Nah, Kalau untuk sekarang ini Abang ada tokonya gitu, RP Grafika ini ada tokonya atau di rumah aja usahanya? kalau abang sendiri, abang buka tokonya di rumah, jadi rumah dibuat jadi toko, ya macam belakang abang ini kan ya. Ya, makanya itu tadi nanya. Nah, di kursi itu baju ada sekitar hampir 200 baju yang belum diambil dikarenakan COVID, dikarenakan pandemi kayak gini. Jadi karena semua kampus libur, jadi baju-baju banyak yang belum diambilin. Ya, biasanya itu customer kebanyakan apa gitu Bang? Buat apa gitu customer dari usaha Abang ini? Kalau untuk saat ini alhamdulillah di konveksi lagi banyak-banyaknya di konveksi. Kalau pertama-tama dulu abang fokusnya di percetakan karena belum tahu konveksi kan, fokus di percetakan. Setelah tahu di konveksi, sekarang malah di konveksi fokusnya. Mengingat Bang Erwin ini salah satu tokoh pelaku usaha kreatif di kalangan mahasiswa. Jadi gini Bang, gimana pendapat Abang mengenai situasi ekonomi khususnya bidang industri di Indonesia saat ini? Menurut Abang itu? Kalau abang lihat dari perkembangan untuk saat ini udah kembali pulih ya kan, bahkan baru-baru ini ada launching BSI ya kan, Bank Syariah Indonesia ya. Mungkin bisa jadi terobosan untuk kita sendiri yang khususnya umat muslim. Oke Bang, coba kita lihat lagi pandangan Abang. Mengingat banyaknya pelaku usaha yang merugi karena pandemi ini, kira-kira apa sebenarnya hambatan dan tantangan yang dialami para pengusaha di era pandemi?
kayak misalnya pengusaha-pengusaha lain gitu ya Bang. Misalnya menurut Abang tuh apa sebenarnya hambatan mereka di era pandemi ini sampai kadang kan ada yang merugi gitu, ada yang bangkrut gitu. Menurut Abang tuh apa kira-kira yang sebenarnya jadi masalah gitu? Kalau Bang, menurut pribadi, strategi orang itu berbeda-beda. Kalau misal kita memang dalam contoh kita lagi contoh Abang sendiri lah ya kan di konveksi. Ini Abang contohin Abang sendiri kan. Contoh di saat pandemi ini Abang sangat berpengaruh lah ya kan. Cuman Abang nggak mau membuat hal baru ataupun promosi ataupun kita bekerja sama ataupun promosi di koran, di Instagram, bahkan kita bisa membayar beriklan di media sosial seperti Medan Talk apa ataupun banyaklah seperti koran dan lain-lain. Jadi ketika kita dalam situasi seperti ini, ketika kita kena kena imbasnya, kita bisa lebih untuk promosi ataupun kerjasama kepada orang lain. Nah, gitulah menurut Abang. Pokoknya sekarang ini usaha Abang lancar-lancar aja gitu ya. Dan saya lihat juga ya ekonomi Indonesia dari awal pandemi, kalau awal pandemi itu kemarin tuh sempat jatuh banget ya Bang, karena kan orang-orang masih takut-takutnya sama pandemi ya kan. Nah sekarang kan kita udah pakai sistem new normal nih, jadi udah banyak gitu yang nganggapnya biasa aja, bahkan nganggap oh udah nggak ada corona gitu, padahal masih ada gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, nggak tetap stabil gitu pokoknya intinya. Ya udah kalau gitu kita buka aja sesi tanya jawab ya Bang Erwin kepada teman-teman kelompok 4 ekonomi industri, apakah ada yang ingin bertanya? Izin Bang, ini saya Rona Melati ingin bertanya sama Bang. Apakah pada masa pandemi COVID-19 ini permintaan untuk retail atau permintaan terhadap produk Abang sendiri itu bagaimana Bang? Apakah memiliki kendala atau memiliki penurunan akibat pandemi ini? Untuk Abang sendiri di usaha yang sedang Abang jalani di konveksi ataupun percetakan, khususnya di konveksi, di situasi pandemi ini, Abang sendiri di awal-awal bulan 3 itu awal mulanya pandemi yang begitu besar, bahkan di mulai bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu order orang Abang hampir dibilang nggak ada ya kan. Tapi namanya juga harus berusaha dari promosi ataupun share ke grup-grup. Alhamdulillah untuk berjalan ke bulan, dan sampai akhir tahun semalam di bulan 12 usaha Abang terus, bahkan sampai saat ini usahanya itu tetap terus meningkat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Berarti peminatnya itu bukan peminatnya bilang ya, customer-nya itu makin lama makin bertambah. Dan untuk permintaannya ya kalau di konveksi ya paling ya model-modelnya yang lain-lain, boardingnya gitu juga. Boardingnya banyak permintaan, bacaan ataupun logo ya maklum ya kan, namanya juga customer. Desainnya dengan sesuka hati ya itu namanya permintaan customer, kita bisa kita beri yang mereka mau. Gitu dia. Oh, oke. Jadi maksudnya di sini permintaan terhadap produk Abang itu mengalami penurunan, tetapi Abang tetap memarketingkan produk Abang secara virtual. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi, bagaimana tips Abang menjalankan marketing secara online ini? Nah, saya lihat Instagram konveksi Abang itu memiliki banyak atau bahkan puluhan ribu followers. Apakah pelanggan-pelanggan Abang itu rata-rata termasuk dari pelanggan-pelanggan followers Abang di Instagram atau bagaimana?
Kalau pelanggan dari Instagram Abang banyak juga yang, karena yang megang Instagram itu ada memang adminnya, Abang suruh adik Abang ya kan. Dan kalau di Instagram, karena setiap minggu, setiap bulan kita mengadain namanya giveaway ya kan. Karena sekarang lagi trending kayak gitu, jadi kita adain giveaway, kita ada beberapa orang bikin grup, kita adain giveaway untuk menambah followers ya kan. Dan alhamdulillah bertambahnya followers gitu juga, bertambah juga orderan kita. Makin banyak yang tahu, orang juga banyak nyari seperti plakat, selempang, seragam, gantungan kunci, pin. Yaitu dari ketika kita bikin story, upload di Instagram ataupun di Facebook, itu sangat berpengaruh. Oke, baik Bang. Jadi bagaimana pendapat Abang? Apakah dengan penggunaan media sosial ini dapat membangkitkan pendapatan Abang atau sangat membantu dalam memarketingkan produk Abang? Bagaimana pendapat Abang terhadap pemasaran secara digital? Ya. Pemasaran melalui WA, Instagram itu sangat berpengaruh dan sangat besar efeknya, karena ketika kita share di Instagram, di WA aja lah, di WA ada sekitar 1.500 sampai 2.000 kontak, itu yang melihat ada sekitar hampir kurang lebih 400 sampai 500. Dari 400 sampai 500 orang, ada sedikitnya 5 sampai 10 orang yang komen ingin mesen ini, mesen itu. Sangat berpengaruh, sangat membantu kita supaya sering-sering untuk mempromosikan dari story WA, Instagram, bahkan Facebook, untuk supaya lebih banyak yang tahu. Bahkan tahu, mungkin orang pingin nyari konveksi ataupun plakat ataupun gantungan kunci untuk souvenir, cuman nggak tahu tempatnya. Ketika melihat, ketika kita upload di Instagram atau Facebook, mereka tahu, oh di sini ada ini untuk pemesanan gantungan kunci atau pin untuk souvenir kegiatan ataupun pernikahan atau event-event yang lainnya, mungkin bisa ini kita cetak di RP Grafika. Nah, itu manfaatnya dari media sosial. Baiklah, bagaimana Saudari Rona Melati? Terima kasih kepada Bang Erwin atas penjelasannya. Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi, moderator. Ya, sepertinya nggak ada lagi ya, mengingat waktu kita Zoom juga ada limitnya. Baiklah, banyak sekali ilmu dan informasi yang kita dapatkan malam ini ya. Intinya sih, memulai dan menjalankan usaha itu bukan sesuatu yang bisa dijalankan dengan sembarangan atau asal-asalan. Banyak sekali hal yang harus kita perhatikan dalam memulai dan menjalani suatu usaha, baik itu hal kecil sampai dengan hal besar. Jangan sampai ada yang kita remehkan kalau usaha kita berhasil. Yang beruntung bukan hanya kita. Usaha yang berhasil berarti kita juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kepada Bang Erwin sendiri, apakah ada pesan dari Abang untuk para pengusaha pemula yang sudah menjalani usaha atau yang sudah menjalani usahanya lumayan lama? Kalau pesan dari Abang, ketika berwirausaha ataupun menjalani usaha kita masing-masing, jangan lupa yang namanya sedekah dan berbagi kepada banyak orang. Dan jangan lupa juga mempermudah orang. Contoh, ada orang pesan ini kan, pesan ini dia minta buru-buru ya kan, cuman kita bilang nggak bisa. Kalau bisa kita bantu, bantulah mereka, karena ketika kita membantu seseorang pasti ada waktunya kita untuk dibantu di lain waktu. Walaupun yang membantu kita bukan dia yang kita bantu, mungkin banyak orang yang bisa membantu kita di lain waktu. Udah Bang, segitu aja. Ya, udah. Ya. Kepada Bang Erwin, makasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga usahanya makin lancar juga ya Bang. Dan buat teman-teman semua,
serta anggota kelompok 4 dan para audiens yang turut hadir, kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.